Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di Arif Ahmad Channel. Di video ini kita akan bahas tentang strategi pemecahan masalah dari soal-soal AKM atau asesmen kompetensi minimum. Jadi kalian yang belum tahu AKM itu apa, silahkan lihat videonya pertama dulu yang pengenalan tentang AKM, linknya di atas ini ya, atau nanti muncul di deskripsi. Oke, untuk pemecahan masalah ini atau problem solving, kita menggunakan teorinya George Polya, matematikawan dari Hungaria yang hidup pada tahun 1887 sampai dengan 1985. Dalam bukunya How to Solve It, A New Aspect of Mathematical Method, memakan tahapan dalam problem solving, bahwa itu ada 4 tahapan. Yang pertama adalah understanding the problem atau memahami masalah, devising a plan atau menyusun rencana. Yang ketiga adalah carrying out the plan atau melaksanakan rencana, dan keempat adalah looking back atau memeriksa kembali. Jadi kita akan bahas step-stepnya dulu, yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Nanti kita praktekkan langsung di soal AKM. Yang pertama ada understanding the problem atau memahami masalah. Jadi kita harus paham dulu apa yang diketahui dari soal, apa yang ditanyakan soal, dan apa saja informasi yang diperlukan. Jadi dalam soal AKM biasanya kita membaca soal itu 3 kali. Yang pertama untuk melihat ini membahas apa. Yang kedua kita screening mana informasi yang penting dan tidak. Nah, yang informasi penting nanti kita bacakan baik, kita tekankan, kita ubah dalam bentuk kalimat matematika ya, kalau soalnya matematika. Kalau bahasa Indonesia ya yang mengikuti seperti itu. Selanjutnya untuk nomor 2 stepnya adalah devising a plan atau menyusun rencana. Setelah kita mengetahui mana yang diketahui dan apa yang ditanyakan, kita akan menguji ya. Kita mulai mencari rumus, menggunakan variabel, melihat pola atau sifat bilangan, menggunakan rumus atau model, membuat daftar atau diagram, dan menggunakan penalaran kita. Nah, di step ini kita mulai menyusun di kepala kita langkah apa sih yang kita akan gunakan untuk menyelesaikan masalah atau soal dari AKM tersebut. Yang ketiga adalah setelah rencana dibuat, kita lanjutkan dalam melaksanakan rencana atau mengeksekusi dari rencana yang kita buat. Kita hitung dan di akhir ketemu jawaban. Langkah selanjutnya setelah kita melakukan rencana kita dapatkan hasil. Langkah terakhir adalah memeriksa atau looking back ya. Nah, di sini kita akan mencocokkan hasil yang kita peroleh dengan jawaban yang ditanyakan. Apakah jawaban kita ada di kolom jawabannya atau tidak? Kalau salah berarti kita harus cek lagi step-step kita ada yang salah atau tidak. Selanjutnya ada interpretasi jawaban yang diperoleh, ada identifikasi cara lain untuk mendapatkan penyelesaian masalah. Mungkin kita dapat cara lain atau cara cepatnya misalkan ya. Yang terakhir ada identifikasi jawaban atau hasil lain yang memenuhi. Jadi kalian tahu sendiri soal AKM itu memungkinkan ada lebih dari satu jawaban yang benar. Maka kita harus identifikasi jawaban kita, apakah memungkinkan ada jawaban yang lain atau tidak. Selanjutnya saya sediakan sebuah soal KM yang mempunyai konsep tentang barisan geometri. Langkah pertama adalah understanding the problem. Berarti kita membaca urut dari awal sampai akhir. Kita pilih dulu mana informasi yang penting dan penunjang. Kalau penting bisa kita kasih poin, baca di garis bawahi atau di lingkari seperti itu. Selanjutnya devising a plan, kita mulai menyusun rumus-rumusnya atau teori yang bisa digunakan untuk menyelesaikan soal tersebut. Yang ketiga adalah melaksanakan rencana. Jadi kita setelah mendapatkan rumus, mendapatkan informasi, kita eksekusi. Nanti hasilnya seperti apa. Yang keempat adalah looking back atau memeriksa dan mencocokkan jawaban kita. Ada nggak jawabannya di soal seperti ini? Oke, langkah-langkahnya kita akan selesaikan soal ini di part ketiga tentang AKM. Simak terus di channel ini. Terima kasih bagi kalian yang sudah subscribe. Yang belum, silahkan subscribe channel ini, karena di channel ini kita akan bahas lebih rinci dan lebih mendalam terkait soal-soal AKM. Terima kasih sudah menonton video ini sampai akhir. Mohon maaf jika ada salah kata. Seperti biasa kalian bisa memberikannya di kolom komentar. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.